Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman semua di acara podcast Anti Hoax Mavindo. Perkenalkan, saya Nuril Hidayah atau biasa juga dipanggil Faya. Selama beberapa menit ke depan saya akan bersama teman-teman semua dalam acara yang bertema Bincang Hoax Fenomenal di bulan April. Jadi acara ini adalah program baru di channel YouTube Mavindo. Dalam program ini kita akan membahas hoax apa yang beredar selama 1 bulan dan prediksi hoax apa yang akan beredar ke depan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan sebuah pantun nih ya. Mumpung ini momennya mau lebaran nih ya. Ikan kerisi berendam dalam kuah langsa. Di sini ada ketupat sebagai pasangannya. Mengangkat literasi digital adalah kerja bersama untuk jaga bangsa. Gabung di acara ini adalah memang sudah tepat pilihan Anda. Nah, bersama kita sekarang sudah ada Mas Septiaji Eko Nugroho atau yang biasa dipanggil Mas Zek juga kalau saya tadi Faya. Nah, ini ada nama lain juga nih, Mas Zek gitu ya. Nah, beliau ini adalah tokoh yang sudah malang melintang di dunia gerakan anti hoax. Beliau adalah Ketua Presidium Mavindo. Nah, selain itu beliau juga setahu saya entrepreneur yang berhasil, terus kemudian juga seorang biker, dan juga seorang bapak masak yang sangat kreatif nih. Nah, mungkin Mas Zek bisa berbagi sedikit nih tentang aktivitas apa yang belakangan ini sedang dilakukan, lagi sibuk apa gitu kira-kira Mas Zek? Iya, Mbak Faya, akhir-akhir ini memang aktivitasnya cukup beragam ya. Jadi saya masih harus ngurusi kegiatan usaha saya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kita ada beberapa usaha di sana. Saya punya toko komputer, kemudian juga sejak pertengahan tahun lalu kita merintis real estate gitu ya. Dan ini sudah sampai proses perizinan dan ini rencananya setelah Lebaran ini sudah mulai ada pembangunan. Jadi memang cukup banyak intensitas waktu yang harus dilakukan ya. Karena memang sekarang ini proses perizinan dengan menggunakan one stop system itu di satu sisi mempermudah ya, tapi juga menjadi sangat-sangat ketat ya, sehingga prosesnya juga boleh dibilang cukup panjang. Kemudian ya sehari-hari saya memang harus mencoba untuk menjaga keseimbangan ya dalam hidup. Jadi selain capek dalam pikiran yang karena urusannya banyak ya, tapi kita juga harus aktif dalam fisik ya. Jadi saya tetap mengusahakan kalau pas ada waktu longgar gitu ya, kita harus tetap bergerak gitu ya. Dan karena hobi saya sepeda ya saya bersepeda. Ini termasuk bulan puasa, kalau ada waktu longgar pas ngabuburit saya biasanya ngabuburit gitu ya. Wah. Naik sepeda pas menjelang buka puasa. Ya. Dan yang selain itu ini ya aktivitas yang lain ini saat ini kan lagi mulai banyak kolaborasi atau koalisi-koalisi yang dibangun bersama di dalam Mavindo ini untuk mengantisipasi masalah-masalah hoax yang berpotensi akan meningkat ya menjelang pemilu. Kemudian juga terkait dengan isu-isu yang mungkin meresahkan masyarakat terkait dengan masalah penipuan digital gitu. Jadi ini juga cukup intens ya aktivitas yang dilakukan baik dengan kawan-kawan di Mavindo, presidium, relawan, teman-teman yang ada di kantor, ataupun juga dengan kawan-kawan organisasi lain yang mereka kebetulan bergabung menjadi koalisi yang sama. Setidaknya ada 3 koalisi yang saat ini jalan. Ada koalisi cekfakta.com bersama dengan Aji dan Amsi yang didukung Google News Initiative. Kemudian yang kedua adalah koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Perludem. Dan yang ketiga adalah Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia, Koalisi Damai yang didukung oleh UNESCO, dan kita aktif di 3-tiganya. Banyak sekali aktivitasnya ya Mas, semoga lancar semuanya ya Mas ya. Ini kebetulan nih, memang kita juga akan bicarakan tentang hoax ya, terutama di bulan April ini. Nah, mungkin bisa berbagi gitu ya sama teman-teman semua yang join dalam acara ini gitu. Untuk bulan April ini kira-kira hoax apa saja ya Mas yang beredar dan apa kira-kira yang paling fenomenal gitu Mas? Iya. Kalau saya lihat ya sekarang hoax itu sejak beberapa bulan terakhir ya termasuk bulan April itu kecenderungannya dominasinya adalah tentang isu politik ya, tentang isu politik. Jadi isu-isu yang menyeret para tokoh kemudian partai ataupun juga
apapun yang mungkin nanti akan terkait dengan pemilu 2024 gitu. Jadi itu yang saat ini mendominasi. Biasanya fokus ke misalnya ada tokoh-tokoh yang dipersepsikan atau mungkin sudah akan dikandidatkan ya menjadi misalnya calon presiden. Itu biasanya itu menjadi kayak salah satu trending topik dalam misinformasinya ya, dalam hoaxnya. Misalnya ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, itu juga termasuk nama-nama yang sering muncul ya dalam hoax-hoax yang terkait dengan tema politik. Dan selain itu juga ada isu-isu seperti yang pernah muncul ya, katanya misalnya hakim yang menunda pemilu itu mobilnya dibakar misalnya. Iya. Nah itu juga saya sempat muncul. Baca itu juga. Sempat baca. Kemudian juga sempat ada isu lama yang berkembang kembali, kita menyebutnya HLBK ya, hoax lama bersemi kembali. Itu yang disebut katanya WNA yang BNA itu boleh punya EKTP dan bisa nyoblos gitu ya. Itu kan hoax di tahun 2019 dan kemarin sempat muncul lagi gitu ya. Nah, kemudian juga selain tentang masalah politik itu juga ada beberapa isu-isu yang lain ya Mbak ya. Ada tentang masalah kriminalitas gitu ya, terkait dengan misalnya sekarang sedang ramai kan di media sosial tentang kasus 300 triliun gitu ya, yang melibatkan di Kementerian Keuangan ataupun yang lain gitu ya, termasuk juga ya, terakhir ini kita sedang ramai tentang masalah KPK. Ya, jadi KPK ini kan lagi riuh gitu ya, ada riuh dan di situ juga muncul beberapa hoax-hoax yang kemudian menyeret. Jadi prinsipnya memang hoax itu seperti benalu ya, ketika ada pohon informasi yang sedang tumbuh gitu ya, maka hoax itu akan selalu nempel gitu ya. Dan juga tentu hoax seperti kesehatan itu juga sepertinya masih akan rutin gitu ya, acak. Dan bisa jadi nih, kalau kemarin sudah ada warning, katanya ada varian yang bakal bisa cukup perlu menjadi perhatian seperti yang disebut sebagai varian Arcturus ya. Bisa jadi kalau itu kemudian nanti menimbulkan penyebaran yang lebih masif gitu ya, bisa jadi nanti hoax kesehatan juga bisa jadi akan naik gitu ya. Jadi prinsipnya ya ketika pohon informasi tumbuh itu benalunya juga akan bertambah. Begitu Mbak. Jadi selalu mengambil momentum gitu ya. Selalu mengambil momentum, ya. Nah kira-kira menurut Smart Zek, hoax April ini apa yang paling berdampak, yang paling berbahaya, yang harus kita waspadai benar-benar gitu Mas? Ya, yang pertama masih adalah terkait dengan hoax politik itu yang upayanya adalah mengadu domba ya. Adu domba di antara masyarakat atau adu domba upaya memecah belah antara tokoh gitu ya dengan konstituennya, kemudian tokoh dengan partainya gitu ya, dan juga mengadu domba di antara mereka-mereka. Jadi akhirnya yang kita khawatirkan adalah ketika mungkin rasionalitas publik dalam konteks pemilu itu juga nanti menjadi kabur gitu ya. Itu karena pemilu kita ini adalah pemilu yang sangat kompleks dan sangat mahal ya. Betul. Tetapi yang mungkin hoax lain, yang jenis lain yang dampaknya langsung ya ke masyarakat, dan ini korbannya juga banyak, itu adalah tentang terkait dengan penipuan digital. Oh, I see. Ya, jadi isu-isu seperti, hey kalau misalnya pengen ngecek tracking paketnya udah sampai mana gitu ya, paket tertentu gitu ya, silakan download APK ini gitu. Atau kemarin ada juga modus misalnya, mohon maaf Bapak mendapatkan tilang gitu ya. Jadi kalau seandainya ingin mengetahui informasi tilangnya, silakan download APK ini. Nah itu adalah salah satu jenis-jenis penipuan digital yang sekarang semakin beragam. Saya selama April ini sudah dapat telepon ya, lewat telepon itu mungkin lebih dari 5 kali ya. Dia ketika saya angkat langsung dia bilang, pelanggan Telkom yang terhormat gitu ya, nomor Anda akan segera diblokir. Kalau Anda tidak ingin diblokir, silakan tekan 1. Nah kalau saya tekan +1, nanti ada orang yang ajak ngobrol gitu ya, dan dia akan nanya informasi dan lain-lain. Padahal nomor saya bukan nomor Telkom ya, sama sekali nomor saya ada 2, Tri sama Excel, nggak ada Telkomnya. Jadi sudah jelas itu indikasinya adalah indikasi yang mau mencari data pribadi dan ujung-ujungnya ya penipuan gitu. Dan kalau saya catat korbannya sudah banyak yang muncul ya kemarin. Laporan dari Kabid Humas Polda yang sempat ngobrol, itu sampai ada 6 miliar ya uang masyarakat yang hilang dari modus-modus macam ini. Itu baru yang lapor ya. Karena mungkin banyak yang malu untuk lapor gitu ya. Jadi ini juga isu yang serius yang berasal akarnya dari hoax yang berasal dari media sosial. Sepertinya juga setelah klarifikasinya beredar, misalnya kayak kemarin tuh yang e-tilang itu ya, modus e-tilang itu, ada modus baru yang lain, yang baru gitu, yang seperti apa ya contohnya?
ada yang minta klarifikasi ke kita tentang postingan di media sosial, itu bagus baru sepertinya tuh ya. Iya, betul, itu yang terbaru ya. Jadi kita misalnya punya akun Instagram, kemudian dapat DM, ya DM-nya bilang kami merasa keberatan dengan postingan Anda ini gitu ya. Jadi kalau Anda tidak melakukan perbaikan atau klarifikasi, nanti akan kami tuntut gitu ya dengan undang-undang ITE. Serem kan? Wah. Siapa yang nggak takut? Nah kemudian dia ngasih link gitu ya. Ngasih link. Jadi linknya itu alamat situs nggak jelas ya. Tetapi kemudian dia ada setelah garis miring itu adalah ada www.instagram.com. Jadi ada alamat situs, kemudian ada www.instagram.com-nya dan lain. Jadi orang yang nggak paham itu nganggapnya bahwa yang dia klik adalah situs Instagram. Ya, padahal sebenarnya yang dia klik itu bukan. Itu adalah situs abal-abal ya, situs jebakan, situs kriminalitas itu sebenarnya. Kalau kita klik kemudian nanti kita bisa jadi mungkin akan memasukkan password ya. Nah, justru nanti akun kita bisa jadi hilang atau misalnya nanti data-data kita hilang dan akhirnya potensi yang paling mungkin adalah ketika secara finansial kita akan dirugikan atau minimal nama baik kita akan dirugikan. Sepertinya karena modusnya selalu baru harus ada langkah lain nih Mas ya, selain klarifikasi. Betul, klarifikasi akan cukup karena ibaratnya si pencurinya dia lebih pintar, lebih kreatif gitu. Nah, karenanya upaya yang lebih maksimal adalah klarifikasi itu tetap penting, tetapi yang lebih utama adalah pencegahan. Pencegahan atau kita menyebutnya adalah imunisasi ya. Kita vaksinasi masyarakat supaya ketika mereka ketemu dengan hal semacam ini, setidaknya mereka sudah langsung skeptis dulu. Mereka sudah kritis dulu. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih gitu? Ini lebih peka gitu ya Mas? Lebih peka terhadap potensi-potensi orang-orang yang akan mengotak-atik informasi-informasi kemudian untuk mengabdi kita. I see. Nah berkaitan dengan itu nih Mas, saya dengar Mas Zek dan teman-teman sedang menyisir nih akun-akun yang suka menyebarkan hoax secara masif itu apa saja. Nah terus juga mungkin dari situ ada sedikit insight gitu, pola mereka itu sebenarnya gimana sih, isu apa yang diangkat, terus kemudian modus manipulasinya seperti apa, salurannya di mana, dan mungkin juga ini cara mengedit kontennya itu bagaimana, itu barangkali bisa di-share juga sama kita. Nah ini saya sambil bukakan ya Mbak ya, saya tunjukkan. Jadi saat ini itu ragam hoax itu kan semakin kompleks ya. Kalau dulu kita paling banyak nemu konten hoax itu teks, kemudian berkembang menjadi foto, fotonya kemudian dimodifikasi dengan teks yang menyesatkan gitu ya. Sekarang ini cenderungnya adalah semakin banyak konten yang bentuknya video. Karena konten bentuk video itu bisa jadi mungkin tampak lebih meyakinkan, kemudian juga mungkin secara psikologis itu ya, mungkin bisa lebih mempengaruhi gitu ya. Dan juga buat pembuatnya lebih menguntungkan kan, karena kalau misalnya dulu membuat teks saja atau foto saja mungkin dia tidak dapat insentif khusus, tapi kalau video itu dia bisa pasang di platform berbasis video dan itu view itu bisa langsung berkorelasi terhadap pemasukan yang dia dapatkan. Nah jadi saya mencatat ini di catatan saya itu ada sekitar 26 ini, kalau di YouTube saja itu ada 26 kanal yang kita indikasikan ini sebagai kanal-kanal yang memang rajin gitu ya, menggugah konten-konten hoax, dan mereka itu sangat fenomenal ya. Ada satu kanal nih namanya misalnya politik portal terkini gitu ya. Kesannya kayak media resmi ya. Subscribernya sudah 677.000. Wow. Ya, dia punya video belum banyak sekali ya, 45-an. Tapi ini adalah salah satu contoh-contoh di mana kanal-kanal semacam ini dia modelnya adalah melihat ada tren terkini yang sedang dibicarakan masyarakat. Misalnya kemarin sempat ramai kasus Sambo, kemudian kemarin ada kasus tentang yang pegawai pajak gitu ya, kemudian juga terkait dengan masalah pemilu gitu ya. Dia nanti kemudian akan mencoba untuk merekayasa sebuah konten yang seolah-olah itu konten itu valid gitu ya, karena ada videonya. Jadi dia modusnya adalah dengan menggunakan video-video yang memang asli, dipotong-potong gitu ya, keluar dari konteksnya, kemudian dibungkus dengan sebuah sampul, dengan sebuah thumbnail yang menyesatkan. Yang kalau kita style videonya itu biasanya antara thumbnail, judul dengan video yang di style nggak ada hubungannya.
Tapi yang saya herankan adalah video-video semacam itu bisa menghasilkan view sampai puluhan ribu, minimal ribuan gitu ya. Jadi ini tentu menjadi tanda tanya gitu ya. Ada problem apa nih di masyarakat? Kok bisa konten-konten yang sampah seperti ini ya, itu bisa digemari gitu. Nah, jadi saya lihat bahwa ternyata mereka, para pembuat hoax itu sudah kayak ketemu jalannya gitu ya. Oh, jalan kayak gini nih ya, kayak yang paling cepat, paling cocok untuk bisa mengelabui masyarakat. Bikin video, masukin di YouTube, masukin di Facebook, masukin di TikTok gitu ya. 3 platform itu yang saat ini sepertinya banyak kemudian disalahgunakan oleh pembuat hoax gitu ya. Karena ternyata pangsa pemakan hoaxnya juga tidak sedikit, dan si pembuat hoaxnya dia juga bisa sangat mungkin ya dapat insentif di situ. Begitu. Jadi trennya mengarah ke hoax visual ya, Mas? Hoax visual, ya. Jadi semakin visual, sepertinya dia punya potensi untuk semakin mempengaruhi gitu ya. Bisa membuat bias konfirmasinya semakin meningkat ya. Dan bahayanya adalah dia mempertajam polarisasi, dia mempertajam ketidakpercayaan gitu ya terhadap terhadap kepakaran gitu ya. Dan yang kita khawatirkan adalah dia bisa merusak iklim demokrasi kita. Iya. Saya tadi sempat terlintas gini, mungkin engagement-nya tinggi itu karena membuat orang penasaran dengan clickbait gitu. Yeah. Tapi ternyata subscribernya juga banyak gitu kan. Berarti kan nggak hanya penasaran pengen tahu ini benar atau enggak, tapi memang ya pengen update terus gitu kan ya, Mas ya? Betul. Ini saya cek ya, ini total dari 26 kanal ya. Ini baru di YouTube saja ya, karena di platform lain juga ada cukup banyak ya. Ini subscribernya itu sudah 3.600.000 lebih ya. 3.600.000 lebih subscriber dari 26 kanal. Dan total view dari berbagai video yang ada di situ udah 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Jadi ini adalah satu fenomena yang ya harus kita sikapi bersama. Jadi ini adalah satu ruang yang harusnya sudah menjadi red flag. Ini hal yang harus sangat secara serius kita hadapi gitu, karena sepertinya tren ini sepertinya kok nggak akan berkurang ya. Sepertinya setiap minggu kalau kita melakukan presentasi cek fakta gitu, itu selalu ada konten-konten dari platform video baik itu YouTube, TikTok ataupun juga dari Facebook. Nah, kalau dari 26 temuan tadi itu kira-kira motif mereka apa sih? Lebih ke ideologi atau ke ekonomi gitu ya? Nah, kan sudah banget dikenali kan dari caranya yang itu mengangkat isu yang kalau saya lihat itu minimal sekali adalah ideologi atau politik ya, dan plus. Jadi plus-plusnya mereka plusnya apa tuh? Ekonomi gitu. Plus-plusnya ekonomi. Jadi mungkin ya plus-plus itu yang wajib gitu ya. Karena ideologinya saya masih meragukan apakah misalnya kanal yang dia dengan nada tertentu misalnya, dia nada yang menjelekkan kelompok tertentu. Itu belum tentu sebenarnya dia adalah kelompok yang memang dia tidak suka. Bisa jadi karena dia tahu pasarnya, kemudian dia membuat konten. Nah, karena kita kan tidak pernah tahu siapa di belakangnya ya. Jadi ini ada kanal-kanal yang misalnya dia fokusnya untuk menjatuhkan kelompok yang A, kemudian ada kanal lain dia menjatuhkan kelompok B gitu ya. Tapi sebenarnya satu ini ya. Nah, kita nggak tahu kan di belakangnya sangat mungkin bisa jadi karena modusnya sama, ininya tekniknya juga sama. Tapi ada juga yang menarik, dia ada kanal yang dia sebenarnya tidak terkait dengan masalah politik tadi ya. Tapi dia kayak misalnya mengeksploitasi berita-berita yang mencemaskan atau menakutkan. Seperti dia ini ada kanal namanya Newspedia gitu ya. Isinya itu tentang apa sih ya? Berita kematian orang. Jadi setiap berita itu judulnya, setiap video itu judulnya innalillahi gitu ya. Nah, katanya hari ini meninggal penyanyi A, hari ini meninggal tokoh B gitu ya. Nah, padahal setelah kita cek itu pertama belum tentu orangnya meninggal. Yang kedua, kalaupun meninggal itu kejadiannya bisa jadi sudah beberapa tahun yang lalu. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun yang lalu, tapi diberitakan seolah-olah hari ini meninggal. Kan jelas itu motifnya. Kalau dia memberitakan orang meninggal, orang pengen lihat gitu kan, siapa yang meninggal gitu kan. Orang kita kan suka lihat gitu, siapa yang sudah meninggal. Dimuat hari ini, salah satunya adalah supaya orang nge-view. Supaya orang nge-view kenapa ya? Karena itu dia butuh pemasukan dari situ. Ada juga yang dia fokus tentang bencana. Ini ada kanal namanya Alex Gokil gitu ya. Itu subscribernya sudah 397.000. Jadi kalau kita lihat itu sudah di view sampai 8 juta ya di situ. Itu isinya adalah berita-berita tentang bencana. Misalnya di BMKG gitu ya, ada laporan
selatan Pulau Bali ada gempa 5,2 gitu ya, dengan skala 5,2. Nah, kemudian dia mengunggah video gitu ya. Ini gempa di Bali, masyarakat Bali pada lari tidak beraturan gitu ya, dan dia masukin ada segmen-segmen video gitu ya, misalnya ada orang lagi lari gak karu-karuan gitu ya, ada kemudian gambar ruko swalayan gitu ya, yang raknya bergoyang-goyang gitu ya. Nah, itu disambungkan, padahal kalau kita cek nggak seperti itu, gempanya memang dirasakan oleh masyarakat Bali kemarin ya, tetapi tidak sebesar itu, dan video-video itu adalah video-video tidak terkait dengan gempa yang ada di Bali kemarin gitu. Nah, lagi-lagi dia dapat view bisa sampai ribuan gitu. Nah, ini yang kita lihat trennya adalah semacam itu, mengeksploitasi, entah itu tentang terkait dengan kesukaan atau ketidaksukaan ataupun ketakutan gitu ya, ataupun kesedihan gitu ya. Nah, ini kayaknya masyarakat kita itu mungkin ya dari sisi itu kayaknya gampang tergoda nih gitu. Iya. Iya, saya jadi punya dugaan nih, jangan-jangan memang apa yang paling mudah dieksploitasi dari kita itu adalah naluri primitif itu ya, rasa takut gitu ya, rasa takut. Terus juga mungkin identitas ya, karena kita sebagai makhluk sosial kita butuh merasa belong to something gitu kan ya. Nah, kalau itu sudah jadi identitas dan diutak-atik, nah gampang bikin marah tuh emosi. Betul. Sepertinya begitu. Iya. Nah, ini ada cara nggak sih Mas, gimana supaya, ya itu kan memang insting alamiah kita ya. Iya. Gimana caranya supaya itu nggak mudah diutak-atik dengan hoax dan model narasi yang provokatif gitu ya? Iya, nah itu lagi-lagi kalau kita bicara maka kita perlu bicara di tahap pencegahan. Kalau kita bicara pencegahan maka masyarakat memang harus kita edukasi bahwa ada loh yang akan mengeksploitasi hal-hal ini dari Anda. Setiap orang itu pasti punya titik lemah, entah dari sisi identitas, entah bisa jadi sebenarnya kan orangnya baik gitu ya, orangnya peduli. Tapi karena dia tidak teliti, kemudian akhirnya dia dieksploitasi gitu ya dengan konten-konten. Ibaratnya kalau kamu nggak nge-share itu, kamu jadi kayaknya orang nggak peduli deh gitu kan. Akhirnya saya pengen share gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah kita kasih tahu kepada masyarakat, ini loh cara kerja mereka. Mereka sedang mencari tahu apa kelemahan Anda, mereka akan mengeksploitasi Anda, dan Anda akan menjadi korbannya. Ini perlu kita lakukan, karenanya dalam konteks bagaimana kita melakukan pencegahan, kita perlu paling tidak menyiapkan gitu ya, mindset gitu ya, ketika mereka sedang berinteraksi dengan sebuah informasi di ruang digital. Karenanya kemampuan untuk verifikasi, untuk tabayun itu penting, untuk cek fakta itu penting, tapi yang juga tidak kalah penting adalah itu tadi, bahwa mereka harus paham bahwa ada beberapa teknik-teknik atau modus-modus yang sering kali dilakukan. Seperti tadi nih, nyampur-nyampur video, kemudian ngedit-ngedit thumbnail gitu ya, kemudian juga misalnya menggunakan klaim-klaim seolah-olah ini adalah sebuah statement dari sebuah institusi negara, padahal sebenarnya tidak gitu. Jadi berbagai kekeliruan logika ya, atau logical fallacy itu yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat, sehingga mereka setidaknya semakin meningkat ya kemampuan pertahanannya menghadapi konten-konten yang berpotensi mengeksploitasi mereka. Wah, itu strategi yang cukup menarik ya Mas. Nah, terkait dengan hal itu Mavindo sudah melakukan apa nih? Iya, jadi kalau dalam konteks Mavindo ini kan kita bergerak dalam spektrum yang kita berharap bisa sangat komprehensif ya. Jadi kita melakukan fact checking itu adalah menu sehari-hari kita sejak kita berdiri gitu kan. Kemudian kita di sisi yang lain kita juga melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat gitu kan. Itu dengan berbagai program, ada yang menyasar orang tua, ada yang menyasar anak muda gitu ya, menyasar ibu rumah tangga, itu kita lakukan. Nah, yang sejak beberapa waktu terakhir ini kita mulai melakukan inovasi namanya pre-banking atau vaksinasi atau prediksi gitu. Jadi itu adalah bagian untuk saling melengkapi gitu ya, untuk melengkapi spektrum yang sudah kita buat gitu ya. Harapannya adalah supaya masyarakat kalau misalnya mau cek fakta, ada informasinya, kemudian dia kalau ketemu dengan konten, saya dulu pernah dikasih tahu ya, ini kalau ada konten kayak gini saya harus hati-hati misalnya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya beberapa materi ya. Kalau misalnya untuk pemilu, kita kemarin baru saja meluncurkan modul pre-banking yang kita sasar adalah kawan-kawan dari
kawan-kawan aktivis, kemudian juga kawan-kawan yang bekerja ya di lembaga penyelenggara pemilu, di KPU, di Bawaslu, supaya apa? Supaya kita bersama-sama bisa menutup gap informasi. Karena gap informasi itu biasanya yang kemudian dieksploitasi oleh para pembuat-pembuat hoax itu gitu ya. Nah, jadi itu beberapa inisiasi yang kita memang sedang galakkan, sedang kita coba, sedang kita riset gitu ya. Karena kita paham bahwa hal-hal semacam ini itu kita nggak boleh nunggu isunya atau hoax yang muncul baru kita klarifikasi, itu akan selalu terlambat. Karenanya fact checking itu penting, edukasi literasi digital itu penting, tetapi edukasi ini tidak cukup hanya dengan ngasih tahu cara ngeceknya kemana, tetapi juga pencegahannya. Pencegahannya, kemampuan prediksinya, kemampuan untuk membedakan berbagai modus-modus penipuan informasi itu seperti apa. Ya, karena ini ya Mas, ketika ada tuntutan informasi yang sangat tinggi, sementara informasinya belum tersedia, nah disitulah hoax masuk gitu kan. Gap, ya terjadi gap ya, itu kejadian di pandemi, karena pandemi apalagi COVID ya, itu suatu fenomena yang baru, para ahli aja kadang belum bisa menjawab gitu ya, tapi kadang-kadang sikap dari masyarakat yang pengen tahu itu tidak segera langsung ada jawabannya, dan karena tidak sabar kemudian akhirnya malah memilih sumber-sumber dari teori konspirasi dan rumor-rumor yang sebenarnya akhirnya terbukti keliru gitu ya. Dan ini juga sangat mungkin ini terjadi dalam banyak hal, baik itu tentang isu masalah finansial digital, baik itu dalam pemilu gitu ya, dan juga mungkin terkait dengan isu lain seperti bencana. Itu pelajaran yang sangat mahal ya. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang hoax yang beredar di bulan April ya Mas. Kira-kira nih ke depan hoax seperti apa yang akan muncul dan apa itu antisipasi yang bisa kita lakukan gitu? Ya, kalau ngelihat trennya ya, sepertinya semakin menjelang pemilu 2024 dimulai ya, tahapan-tahapannya juga mungkin akan segera dimulai. Itu sangat mungkin hoax terkait dengan masalah politik, khususnya tentang masalah pemilu itu juga akan meningkat. Saat ini mungkin yang paling banyak adalah hoax yang menyasar calon-calon kontestan ya, entah itu partai, entah itu tokoh, ataupun juga mungkin pendukungnya ya, itu saat ini banyak. Tapi bisa jadi kemudian nanti hoax yang akan menyasar kepada penyelenggara pemilunya, seperti kepada KPU, kepada Bawaslu, terkait dengan regulasi ataupun sistem yang akan digunakan, itu bisa jadi juga akan meningkat. Kalau kita misalnya bandingkan dengan kejadian di tahun 2019 gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah ini ya, penipuan digital, ini juga sepertinya masih akan terus berlangsung ya. Kenapa? Karena sampai saat ini sepertinya sudah banyak nih laporan dari masyarakat tentang penipuan digital yang terjadi gitu ya. Tapi masih belum ada respon yang cukup komprehensif ataupun integratif ya dari negara. Konteksnya dalam hal ini adalah contoh kasusnya ketika masih banyak rekening-rekening hantu ya yang masih bisa digunakan, kemudian nomor-nomor abal-abal itu juga masih bisa digunakan gitu ya. Jadi selama itu ada, artinya masih terbuka ruang-ruang bagi pembuat hoax yang khususnya untuk mengelabui, untuk mengeksploitasi finansialnya orang lain, itu masih akan bisa dilakukan. Jadi ini yang saya rasa kita semua harus waspada ya terkait dengan isu politik yang berpotensi membuat gaduh suasana kita, kemudian tentang masalah ekonomi gitu ya. Kemudian masalah kesehatan ini sih masih akan, kesehatan itu kayak selalu setiap tahun ada terus ya, perkecualian ketika pandemi memang naiknya tajam. Tetapi tanpa pandemi pun memang hoax kesehatan itu biasanya akan selalu ada. Di situ juga potensi beberapa isu-isu yang mungkin mengajak kita percaya dengan sebuah obat tertentu atau misalnya tentang teknik tertentu yang sebenarnya itu justru tidak malah bisa membahayakan. Contoh di bulan puasa ini ada bilang supaya sehat perbanyak minum Oralit sebelum sahur, pas sahur gitu ya, dan pas berbuka gitu ya. Seolah-olah kan masuk akal kan, karena kita kekurangan minum ya, maksudnya karena puasa kan ya. Tapi padahal itu kan berbahaya kalau kemudian dipraktekkan ya. Karena justru sudah disinggung oleh pakar kesehatan bahwa itu malah justru bisa membahayakan kalau kemudian nanti kandungan zat-zat mineralnya malah terlalu tinggi kalau kita kebanyakan minum Oralit. Jadi seharusnya ya kita biasa saja, biasa minum air putih ya kita perbanyak air putih, tidak perlu pakai hal semacam itu. Nah, itu yang menurut saya selalu bertemu ya, sebuah hoax itu ketemu dengan sebuah konteksnya. Bulan puasa itu juga mungkin ada berbagai muncul isu tentang puasa.
sebentar lagi kita akan memasuki musim mudik ya. Ya, sangat mungkin juga nanti kita akan ketemu dengan beberapa hoax-hoax yang terkait dengan masalah mudik gitu ya. Kalau apalagi ada varian baru COVID itu nanti bisa jadi akan bertemu gitu ya, akan bertemu. Dan tentu ketika nanti orang-orang pada ketemu tatap muka silaturahmi gitu ya, saya kok membayangkan sangat mungkin ya hoaxnya juga nanti akan bertukar juga dari mulut ke mulut gitu ya kan, itu yang word of mouth juga ya Mas ya. Ketika ngobrol, wah saya nggak suka dengan ini karena ini gitu ya, wah itu sangat mungkin akan jadi kayak apa ya, yang kita sayangkan kalau seandainya kemudian hoax itu jadi kayak pemantik pembicaraan di suasana silaturahmi kan, sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan gitu Mbak. Baik Mas Zek, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah berbagi bersama kita hari ini. Tentunya ini akan menjadi ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk mengasah kepekaan kita ya terkait bagaimana mengidentifikasi hoax. Dan untuk rekan-rekan semua yang sudah nonton, terima kasih banyak juga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video dan info-info seru lainnya dari channel YouTube Mavindo. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.